Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Mutmina dengan NIM 12070030018. Di sini saya akan menjelaskan sekaligus membuat suatu rangkaian operasional amplifier inverting dan non-inverting. Untuk amplifier pertama kita akan buat inverting. Adapun komponen yang diperlukan yang pertama di sini adalah op-amp. Kita menggunakan op-amp 2, kemudian voltage atau tegangan. Di sini kita menggunakan 3, 1, 2, 3. Kemudian untuk resistornya kita juga menggunakan 2 resistor, yaitu R1 dan R2, dimana R1 sebagai resistor input dan R2 sebagai resistor output atau RF. Kemudian kita tinggal memberikan besaran di sini untuk resistornya terlebih dahulu, karena kita ingin menghasilkan atau ingin hasil dari tegangannya itu sebesar 10 kilo ohm, maka sesuai dengan rumus yang ada kita harus membuat suatu perbandingan antara RF atau F2 dengan RI atau R1 ini, dimana besar dari hasil perbandingan tersebut setara atau sebesar dari V out yang kita inginkan. Karena kita ingin 10 kilo, maka kita harus membuat perbandingan agar R2 dibanding R1 dibagi dengan R1 ini menghasilkan 10 kilo. Karena itu untuk R2 ini kita tetapkan besarnya sebesar 10 kilo ohm dan untuk R1 sebesar 1 kilo ohm. Nah, adapun untuk R3 ini kita buat sumber tegangan AC. Kita menggunakan sini untuk DC offsetnya 0, amplitudenya 1 dan frekuensinya 1 kilo. Kemudian untuk tegangan selanjutnya yaitu V1 dan V2. V1 nya kita tetapkan 15 volt untuk arus DC dan V2 nya juga 15 volt untuk arus DC. Kita tinggal mengalirin saja bagiannya. Kemudian kita kasih sini untuk ground, jadi juga untuk ground. Kita pasang ground di sini. Ini juga kita pasang ground. Setelah itu kita akan terlebih dahulu untuk meng-save test. Di sini kita tes sebagai inverting. Setelah ada ini kita bisa di space basic masukkan include OM741. Nah, oke, ini saja. Kemudian untuk ini value open 2 nya kita ubah jadi RM741 biasanya oke. Kalau semuanya sudah, kita langsung pengurangannya. Stop time nya kita kasih 100 millisecond. Oke, kita lihat untuk tegangan sebelum memasuki op-amp ini, kita bisa lihat untuk puncaknya mencapai 1 volt dan untuk lembahnya mencapai negatif atau minus 1 volt. Nah, kemudian bagaimana dengan V out-nya? Dapat kita lihat juga di sini V out-nya. Ini untuk V out-nya ditunjukkan oleh garis warna biru. Untuk puncaknya mencapai 10 volt dan untuk lembahnya mencapai negatif atau minus 10 volt. Nah, sehingga dapat kita lihat bahwa V out-nya pun sebesar 10 kilo ohm, di mana V in-nya atau V input-nya itu sebesar 1 volt. Maksud saya V out-nya sebesar 10 volt dan V in-nya sebesar 1 volt. Kemudian kita dapat lihat di sini perbedaan besarnya. Untuk V in-nya ditunjukkan oleh garis berwarna atau gelombang berwarna hijau, sedangkan untuk V out-nya ditunjukkan oleh gelombang warna biru. Kita akan lihat perbedaannya dulu untuk V in dan V out. Kita lihat. Nah, dapat kita lihat bahwa antara V out dengan V in ini terjadinya perbedaan fase antara
antara kurva atau grafik yang dibuatnya, di mana pada saat Vout mencapai puncak, maka Vin akan berada atau sedang ada pada lembah, sedang membentuk lembah. Nah, sehingga adanya perbedaan fase antara kedua gelombang ini atau antara kedua kurva ini. Nah, kemudian ini membuktikan bahwa op-amp atau operational amplifier, di mana amplifier itu sendiri memiliki arti penguat. Ini inverting artinya pembanding atau pembalik, yang mana ketika V inputnya yang lebih kecil, V input positif kecil masuk kepada bagian negatif ini akan dibandingkan sehingga menghasilkan V output yang lebih besar, yaitu 10 volt, di mana V inputnya adalah hanya sebesar 1 volt. Kemudian setelah membuat rangkaian inverting ini, kita akan lanjut untuk rangkaian non-invertingnya. Adapun untuk op-amp ini, komponennya sama seperti inverting tadi, hanya saja beberapa penempatan komponennya yang berubah. Untuk op-amp non-inverting ini, kita pertama menggunakan op-amp 2, kemudian 3 2 resistor, 1 untuk besaran pun kita samakan, di 1 15 volt, di 2 pun 15 volt. Untuk V3 nya atau sumber arus AC-nya kita sama, kita pakai 1 ampere dan 1 dan frekuensinya 1 kilo. Kemudian untuk keduanya, karena ini adalah sistem, maka kita menggunakan kesamaan itu 1 ditambah RF atau R output dibagi dengan R1 atau input, sehingga untuk kedua ini kita kali 1 di 10 menjadi 9 kilo, kemudian untuk R1 ini kembali 1 kilo. Setelah itu kita akan mulai saja untuk ground di foto, kemudian untuk ground, kemudian ini kita kita lupa juga ini kita akan ground, menggunakan ground. Setelah ini kita mulai calculasi, kita pakai accelerator ini selesai sebagai non-inverting. Kemudian calculasi untuk LM 341 mode. Oke, setelah itu LM-nya coba tadinya jadi LM 41 PNS. Setelah itu kita bisa mulai mengalami saja. Totalnya kita kasih 100 millisecond. Oke, kita cek terlebih dahulu. Di sini untuk arus sebelum memasuki op-amp-nya itu sebesar 1 volt dan juga minus atau negatif 1 volt. Kemudian bagaimana dengan tegangan outputnya, Vout-nya? Ini bisa kita lihat bahwa besarannya itu 10 volt dan juga negatif 10 volt. Nah, di sini kita membedakan bagaimana antara Vout dengan Vin. Ini kita lihat, kita perlihat. Nah, dapat kita lihat bahwa fase antara V output dengan Vin itu memiliki fase yang sama, yaitu sama-sama. Jika Vin berada pada puncak, maka Vout pun akan berada pada puncak. Begitupun ketika pada lembah, maka ketika Vin berada pada lembah, maka Vout pun sedang berada pada lembah. Kita lihat fasenya sama, berbeda dengan inverting, bahwa terdapat perbedaan fase antara kedua tegangan ini, yaitu tegangan V input dan V output. Nah, adapun untuk rangkaian operasional amplifier untuk inverting dan non-inverting ini mungkin dicukupkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.